Al-Fatihah. Ini disalah lihat kita berisalatul lihat sifat Sayyidina Syafina wa Qurrataini ثم إلى روحي سيدنا عبيد الله بن أحمد بن وسيل البيت المقدمة سيد الحبيب محمد وأشورهم ثم إلى روح فالحبة الله حينما كان وحلت الروح ثم إلى الأرواح والدينا ووالدكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ونؤمن عليهم بركاتهم وصلواتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واشرف عنا سيئها فإنه لا يشرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الحبيب عبد الله بن الحداد اقضي حاجتنا اقضي حاجتنا اقضي حاجتنا وافتح علينا فتوح العارفين. قال المؤلف رضي ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, kita tetap mengulang, yaitu masalah keyakinan agar lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika ayyuhal ahul habib bitakwiyatih yakinik wa tahsinih ala al-yakin. Imamul Haddad memulai fasalnya, setiap fasal beliau dimulai dengan wa'alik, yang kemarin sudah diterangkan ya makna daripada wa'alik, yaitu sedikit saya ulas kembali. Wa'alik itu adalah dengan kalimat wa'alik ini dengan maksud agar apabila dari mu'allif ini yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad tidak bisa mengamalkan, ini tanda bahwa dia belum mampu untuk mengamalkan dengan kata-kata wa'alik tadi. Beliau mengajak kepada kita, ayyuhal akhul habib, wahai para saudara-saudaraku yang tercinta, bitakwiyatih yakinik wa tahsinih, hendaklah engkau memperkuat keyakinanmu dan selalu memperbaikinya.
alal yakin, yaitu terhadap keyakinan. Sebab keyakinan ini merupakan poros daripada segala ibadah. Apabila ibadah tanpa disertai dengan keyakinan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun jenis ibadahnya. Mau berdoa tanpa keyakinan juga tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan amal ibadah apapun tanpa adanya keyakinan juga tidak akan diterima oleh Allah. Dan kita pun ingin masuk surga, tanpa keyakinan kita tidak akan masuk surga. Demikian juga apabila kita tidak meyakini bahwa kita dapat untuk menghindari daripada segala hal-hal yang kita benci, tanpa keyakinan pun tidak akan bisa kita hindari. Dan kita pun apabila tidak mempunyai keyakinan untuk tidak masuk ke dalam api neraka, ya tidak akan berhasil. Semuanya, pokoknya apapun jenis ibadah harus disertai dengan keyakinan. Itu yang paling utama. Dikatakan oleh Imamul Bashri, bil yakin tulibatil jannah. Dengan keyakinan engkau mencari surga, ingin masuk ke dalam surga. Wabil yakin huriba minan nar. Dan dengan keyakinan engkau dapat menghindari daripada siksa Allah atau api neraka. Semuanya dengan keyakinan. Dengan keyakinan engkau bisa memohon surga, dengan keyakinan engkau dapat menghindari daripada azabnya Allah, yaitu siksa api neraka. Wabil yakin subira alal makruh. Dan dengan keyakinan engkau dapat sabar atas gangguan yang engkau benci, yang engkau tidak suka. Hanya dengan keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, engkau tidak akan sabar untuk menghindari, yaitu hal-hal yang engkau benci, yaitu seperti nafsu ataupun pengaruh-pengaruh yang lainnya di luar daripada badan kita. Kita tidak akan mampu untuk menghindari tanpa adanya keyakinan. Wabil yakin udiyatil faraid. Dan dengan keyakinan engkau dapat menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita. Jadi harus dengan keyakinan. Oleh karena itu kita wajib untuk belajar masalah keyakinan. Wajib. Maka kata baginda Rasulullah SAW, ta'allamul yakin, belajarlah keyakinan. Berarti kita harus belajar, tidak langsung dapat keyakinan, harus melalui proses. Ini prosesnya ini diajarkan oleh Imam Al-Haddad, bagaimana kita bisa memperoleh keyakinan yang sempurna. Beliau melanjutkan daripada karangannya, fa innal yakin idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi. Maka apabila keyakinan ini sudah nancep, sudah menetap di dalam hati dan sudah menguasai hati, artinya sudah mendarah daging, saral ghaibu ka'annahu syahadah, maka akan menjadilah yang gaib itu seolah-olah akan nampak jelas. Wa inda dzalika yaqulul muqin kama qala Ali karramallahu wajhah law kusifal ghita mazdadtu yaqinan. Sebagaimana yang dikatakan orang yang mempunyai keyakinan yang penuh seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana seandainya terbuka daripada tutup, maksudnya apabila hati ini terbuka menjadi kasyaf, maka tidaklah bertambah keyakinanku. Jadi sudah yakin, sudah penuh keyakinannya. Sayyidina Ali sudah penuh, jadi nggak nambah lagi, sudah sempurna keyakinannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wal yakin ibaratun an quwwatil iman bisabati wa rusuhi.
Dan keyakinan itu diibarahkan, digambarkan, yaitu sebagaimana kuatnya iman yang telah menetap dan telah mendarah daging, warusuhi, sudah mendarah daging, sudah menguasai daripada hati kita keyakinan tadi. Hatta yasiru ka'annahu taudus samih. Kalau keyakinan itu sudah duduk di dalam hati, sudah menguasai hati kita, maka seolah-olah seperti gunung yang menjulang tinggi. Jadi gunung yang menjulang tinggi itu sudah kokoh. Karena gunung yang menjulang tinggi itu asal mulanya juga dibangun dari batu-batu yang kecil. Dari batu-batu yang kecil tumpuk, akhirnya menjadi sebuah gunung, dan gunung tadi menjadi kokoh. Sama seperti dosa, sama. Dosa kalau sudah numpuk dan kita tidak segera memohon ampun kepada Allah, maka hati kita akan menjadi gelap, syauda, menjadi hitam. Kalau sudah hati menjadi hitam, obatnya yaitu yang bisa bersihkan adalah api neraka. Tidak ada lainnya sudah. Kalau hati kita sudah diselimuti dengan kegelapan, sudah tidak bisa menerima lagi yang hak, maka obatnya tidak ada lain yaitu api neraka yang bisa bersihkan hati tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mempunyai hati yang gelap seperti itu. Dan selanjutnya dikatakan di sini, wal yakin ibaratun an quwwatul iman bisabati wa rusul hatta yasira ka'annahu tawdus sami la tuzalzilu sukuk. Maka tidak akan dapat menggoyahkan, wala tuzazil auham, dan tidak akan dapat menggoyang daripada ham atau keraguan-raguan. Hatta la yaqolis sukuki wal auham, sehingga tidak ada lagi keraguan dan ham. Wujudu al-batas, sama sekali hilang dari hati kita. Kalau memang keyakinan kita sudah kokoh, keyakinan kita sudah kuat, ini maka tidak akan dapat mempengaruhi keraguan, yaitu Allah itu ada apa enggak sih? Kok doa saya enggak pernah diterima? Sebetulnya surga itu ada apa tidak sih? Sebetulnya neraka ada apa tidak sih? Ini butuh keyakinan. Demikian juga kita jangan sampai punya keyakinan yang salah. Ini di luar daripada pembahasan ini, seperti contohnya keyakinan yang salah dan banyak pendapat bahwa setiap orang yang meninggal pasti setelah masuk di liang lahat itu akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Setiap manusia yang meninggal pasti akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Nah, kemudian kalau orang berakal, dia akan bertanya lebih jauh. Kalau Nabi Muhammad meninggal, kemudian ketika ditanya oleh munkar wa nakir, wa man nabiyuka, apa nggak bingung kira-kira? Kira-kira pantas enggak kalau sampai Nabi Muhammad itu didatangin oleh malaikat munkar wa nakir. Kemudian malaikat munkar wa nakir tanya kepada Nabi Muhammad, wa man nabiyuka. Tidak akan mungkin itu. Berarti Nabi Muhammad tidak ada di alam barzakh. Dan ini juga diperuntukkan untuk seluruh nabi dan rasul, dia tidak ada di alam barzakh. Ini kita harus punya keyakinan, jangan sampai keyakinan kita ini terkotori dengan pendapat-pendapat orang yang tanpa dalil, yang mereka mengatakan bahwa setiap nabi, setiap orang yang meninggal itu akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Ada kecuali, yaitu kecuali para nabi dan para rasul tidak akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Sebab kenapa? Sebab mereka berada di taman-taman surga.
Contohnya ketika baginda Rasulullah SAW Mi'raj, maka beliau bertemu dengan beberapa rasul, dan beberapa rasul itu ada yang menempati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam terus. Berarti mereka tidak ada di alam barzah. Nabi Muhammad pun tidak ada di alam barzah, diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun diberikan tempat khusus oleh Allah. Nabi Isa pun dikasih tempat khusus oleh Allah. Nabi Adam pun dikasih tempat khusus oleh Allah. Jadi para nabi dan para rasul ini tidak ada di alam barzah. Mereka ada di tempat lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para syuhada tidak ada di alam barzah. Para syuhada tempatnya tersendiri disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para siddiqin, ini tempatnya juga tidak ada di alam barzah. Kemudian para sholihin juga tidak ada di alam barzah. Jadi tidak semua orang ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, kecuali yaitu kita ini yang awam, saya dan kalian semuanya, ya nanti bakal ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Jadi jangan sampai salah, jangan punya keyakinan yang merendahkan derajat kenabian dan derajat kerasulan, dan jangan sampai merendahkan derajat para syuhada, jangan sampai merendahkan derajat para siddiqin dan para sholihin. Mereka tidak ada di alam barzah. Allah menyediakan tempat khusus buat mereka. Oleh karena itu, jangan kita pernah meyakini hal-hal seperti itu. Buang keyakinan seperti itu. Kalau mengajukan sesuatu tanpa dalil, maka jangan diterima pengajuan tersebut. Nah, jadi kita jangan sampai terpengaruh. Maka kalau kita sampai ragu-ragu, Nabi Muhammad itu ditanya enggak, para rasul ditanya enggak, para nabi itu ditanya enggak, para sholihin, ini keyakinan kita tidak akan kokoh. Harus punya keyakinan bahwa semua nabi dan rasul, para sholihin, para siddiqin, wali-wali Allah tidak akan ada di alam barzah dan tidak akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita, keyakinan seperti itu. Ini demikian juga apabila nanti dapat pengaruh-pengaruh dari luar. Fa in ja'at min kharij, maka apabila dapat pengaruh-pengaruh dari luar, lam tasghal ilaihal udhun, maka tidak akan didengar oleh telinganya. Seperti tadi itu pendapat-pendapat yang salah. Ini enggak diterima lagi ini. Sama telinga kita enggak bakal didengar lagi ini. Pendapat-pendapat yang salah seperti itu. Walam yaltafit ilaihal qalbu, dan tidak akan lagi diperhatikan oleh hati. Sudah dianggap itu hal-hal yang tidak ada gunanya, dan itu tidak akan menggoyahkan keimanan saya dengan berita-berita seperti itu. Wasyaitanu la yastati'u dunuwa min sahibi hadzal yakin, dan setan pun tidak akan mampu untuk mendekati. Dekat aja nggak mampu. Kalau orang punya keyakinan penuh, setan itu tidak akan mampu untuk mendekati orang yang punya keyakinan seperti itu. Apalagi menggoda. Deketin aja nggak mampu, apalagi mau ganggu, sudah nggak sanggup setan. Caranya gimana? Caranya yaitu kuncinya adalah kita harus percaya kullu syai'in haqiqah. Segala sesuatu itu punya hakikat. Segala sesuatu itu punya kenyataan. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman, dan tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikatnya iman hatta ya'lama anna ma ahta'ahu lam yakun liyahti'a. Ini yang pertama. Kita harus punya keyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang akan menimpa kepada kita maka tidak akan luput dari kita. Ini punya keyakinan penuh ini. Jadi apapun yang akan menimpa kita tidak akan pernah luput daripada kita. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, insya Allah kita hidup akan tenang. Seperti umpamanya seseorang itu harusnya mendapat rezeki. Kemudian rezeki itu tidak
datang kepadanya. Yang menurut akal rezeki itu harus datang kepada dia. Sebab yang nawarin tanah itu dia, umpamanya dia nawarin tanah orang kebetulan jadi. Tapi rezeki itu nggak datang kepada dia, dipotong. Katanya ada yang nikung dan lain sebagainya. Itu memang bukan milik kita. Kalau memang itu sudah hak kita, pasti akan datang kepada kita. Kalau kita sudah seperti itu, keyakinan kita tidak ada permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Wa ma asobahu lam yakun liyahti'ah. Dan apapun yang tidak akan menimpa kepada kita, pasti tidak akan datang kepada kita. Jadi ini keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, insya Allah hidup kita enjoy. Kita tidak akan punya rasa marah atau dendam ataupun salah paham dan lain-lainnya. Oleh karena itu tingkatkan daripada keyakinan kita. Sebab banyak orang ini di zaman sekarang dia lebih menggunakan akalnya daripada imannya. Ini di zaman sekarang. Oleh karena itu, kalau seseorang menggunakan akalnya tidak akan sampai kepada keyakinan. Tapi kalau orang menggunakan keyakinan yang penuh, insya Allah akalnya pun akan tunduk terhadap keyakinan. Jadi kita boleh berpikir, tapi jangan pernah lupa bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin itu. Silakan ikhtiar, apapun jenis ikhtiarnya silakan. Tapi jangan punya prinsip bahwa itu akan datang kepada kita atau akan mengenai kepada kita. Kalau memang Allah menghendaki, pasti akan menimpa kepada kita, akan dapat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, kita harus husnudzon sama Allah. Allah akan mengganti yang lebih baik. Harus begitu. Sebab banyak orang-orang yang kadang-kadang dia punya pendapat pakai akalnya itu harus menimpa kepada saya, karena dia ngotot menghendaki dan akhirnya diberikan oleh Allah, ternyata pemberiannya tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan bikin celaka daripada orang tadi. Oleh karena itu sekali lagi kita harus senantiasa memperbaiki keyakinan kita. Yang pertama langkah kita apa? Yang pertama langkah kita pelajari ilmu tentang keyakinan. Kan ilmu macam-macam. Ilmu kan macam-macam, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu mantik, ilmu lain, banyak ilmu. Kita pelajari yang paling utama kita pelajari sebelum kita mempelajari kitab-kitab yang lain, maka belajarlah tentang ilmu keyakinan. Harus setiap daripada kita, kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka kita wajib untuk mempelajari keyakinan. Sebab kalau kita tanpa mempelajari ilmu keyakinan, maka kita akan mudah tergoda oleh bisikan-bisikan yang datang dari luar. Oleh karena itu sekali lagi, caranya bagaimana? Kalau kita tidak sempat untuk belajar tentang keyakinan, maka baginda Rasulullah SAW memberi solusi, hendaklah engkau duduk-duduk dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan. Niscaya keyakinanmu akan bertambah nantinya. Jadi kita jangan duduk-duduk kepada orang yang lemah keyakinannya. Akhirnya kalau kita ngeluh, bukan diberikan solusi, malah akan diajak ke jalan yang sesat nanti, ke dukun atau mungkin kemana, wallahu a'lam. Oleh karena itu duduk-duduklah bersama dengan orang-orang yang punya keyakinan, maka insya Allah keyakinan kita akan bertambah. Caranya begitu. Kalau memang tidak sempat untuk mencari ilmu, tapi kalau sempat mencari ilmu, ya alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi, kita jangan pernah duduk-duduk kepada orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Hendaklah kita duduk bersama orang-orang yang memiliki keyakinan, insya Allah keyakinan kita akan bertambah nantinya. Kemudian selanjutnya, bal yafirru minhu wa yufriku yagna'u bisalamah. Bahkan setan itu akan kabur. Setan ini kalau orang mempunyai keyakinan yang penuh, deket aja nggak berani,
malah dia kabur sama kita. Dia memisahkan diri, cari selamat. Ini makanya kalau orang punya keyakinan yang teguh, insya Allah mereka tidak berani mendekat kepada kita. Tapi syaratnya kita harus belajar. Jangan hanya sekedar yakin, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus penuh kita punya keyakinan. Kemudian selanjutnya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna syaitan la yafrigu min dhillil umar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu akan kabur, lari apabila melihat bayangannya Umar. Baru bayangannya itu, belum Umarnya. Baru bayangan Umar aja sudah kabur syaitannya. Tidak akan mungkin dia berani ketemu sama Khalifah Umar ibn al-Khattab. Wa masalaka Umaru fajjan, apabila Umar ini menempuh suatu jalan, illa salaka syaitan fajjan akhar, maka syaitan akan mencari jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Ini karena keyakinan Umar bin Khattab ini tangguh luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita punya keyakinan nanti yang tangguh seperti Umar bin Khattab. Caranya bagaimana? Caranya nanti akan dibimbing oleh Imamul Haddad. Kemudian waliyaki yakwi wa yahsun bi asbab. Keyakinan ini dapat menjadi kuat dan dapat menjadi baik ini dengan beberapa sebab. Lalu diutarakan di sini oleh Imamul Haddad, minha huwal aslu alladhi alaihi al-madar, karena keimanan ini merupakan pokok yang segala sesuatu berputar kepada keyakinan. Semuanya apapun berputar kepada keyakinan. Yang pertama, ayyuzhiyal abdu biqalbihi. Hendaklah seseorang itu memperhatikan dengan hatinya. Kalau mau memperhatikan pakai hati, bukan memperhatikan pakai mata, salah. Kalau orang memperhatikan pakai mata, salah. Urusan keyakinan ya. Urusan keyakinan kita memperhatikan pakai hati. Wal udhuni ila istima'i ayati wal ahbari, dan kemudian telinga ini digunakan untuk mendengarkan daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Ad-dalalati ala jalalillahi ta'ala, yang menunjukkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang pertama harus kita miliki, yaitu hendaklah hati kita itu dipergunakan untuk memperhatikan. Kita perhatikan segala ciptaan Allah. Apapun ciptaan Allah kita perhatikan, kemudian kita merenung, tafakur. Perhatikan dengan hati, melihat dengan mata, tapi perhatikan dengan hati. Jangan memperhatikan dengan mata. Kalau ingin melihat ya pakai mata, kalau ingin mendengar ya pakai telinga, kalau ingin memperhatikan ya pakai hati. Bukan pakai mata orang memperhatikan. Nah, kita hendaklah melihat dengan ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian dijelaskan di sini, kita harus melihat yaitu keagungan Allah yang pertama, wa kamalih, dan kesempurnaan Allah, wa azamatih, dan keagungan Allah, wa kibriyaih, dan kebesaran Allah, wa infiradu bil khalqi, yang Allah itu adalah sendiri di dalam menciptakan makhluknya. Sendiri Allah dalam menciptakan makhluknya. Ini dengan keagungan Allah, dengan kesempurnaan Allah, dengan kebesaran Allah. Allah ini sendiri di dalam menciptakan makhluknya. Apapun yang namanya makhluk ya diciptakan oleh Allah dengan sendirinya. Wal amru, dan Allah ini maha memerintah. Wasultanu, dan Allah ini maha menguasai. Wal qahar, dan maha memaksa. Tujuan Allah memaksa kita ini agar kita dapat meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebab sifat manusia ini kalau nggak dipaksa ini nggak bisa dia. Jadi dipaksa dengan hukum-hukum yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Ini qaharnya Allah. Allah ini maha memaksa bahwa segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, maka setiap daripada hambanya, setiap umat manusia wajib untuk melaksanakannya. Ini Allah memaksa. Jadi kita dipaksa untuk sholat, kita dipaksa untuk puasa, kita dipaksa untuk haji, kita dipaksa untuk zakat. Semuanya Allah qahar. Kalau seandainya manusia nggak dipaksa, nggak bakal sholat. Kalau seandainya manusia nggak dipaksa, tidak diancam oleh Allah, nggak bakal puasa. Kalau seandainya manusia tidak diancam, tidak dipaksa oleh Allah untuk zakat, nggak bakal zakat. Sudah dipaksa, diancam aja banyak yang nggak sholat. Sudah diancam, dipaksa aja banyak yang nggak puasa, banyak yang nggak zakat, apalagi tidak dipaksa. Karena Allah tahu sifat manusia ini adalah yaitu malas untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga Allah memaksa dengan ancaman-ancamannya. Dengan tujuan apa? Agar engkau memperoleh surga yang telah aku sediakan. Tujuan Allah itu. Jadi Allah memaksa hambanya itu agar si hamba tadi mendapatkan kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah. Tujuannya itu. Tidak ada lain. Dan memang sifat manusia itu harus dipaksa. Kita beribadah kalau nggak dipaksa malas hawanya. Apapun jenis ibadah kalau tidak dipaksa hawanya ya malas, harus dipaksa. Sebab apa? Nafsu kita ini selalu mengajak untuk melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak dipaksa, nggak bakal ibadah kita. Nggak dipaksa, nafsu nggak bakal bisa tunduk nantinya. Oleh karena itu kita harus memaksa diri kita sendiri untuk menundukkan daripada nafsu kita, agar nafsu kita menjadi penasihat buat kita. Yang kemarin sudah diterangkan, yaitu agar nafsu kita berubah menjadi nafsu lawamah, yaitu nafsu yang selalu menyesali. Berbuat salah dia menyesal, kemudian bertobat kepada Allah. Berbuat baik dia nyesal, kenapa kok saya berbuat baik hanya segini, padahal saya bisa berbuat baik lebih banyak. Itu namanya nafsu lawamah. Itu perlu perjuangan. Dan perjuangannya bukan hanya 1-2 hari, itu membutuhkan perjuangan bertahun-tahun untuk nundukkan nafsu agar nafsu tadi menjadi penasihat. Ini butuh perjuangan bertahun-tahun untuk kita ini. Kita tetap berjuang agar nafsu kita menjadi penasihat buat kita, agar nafsu kita menyesali setiap kita berbuat baik. Padahal saya bisa berbuat baik lebih banyak, kenapa kok saya cuma segitu berbuat baik? Selalu menyesali. Itu kalau kita pelihara terus nafsu seperti itu, insya Allah nanti akan berubah menjadi nafsul mutmainnah. Kalau sudah kita paksa, kita tekan, kita tundukkan nafsu tadi menjadi nafsu penasihat buat kita, insya Allah nafsu tadi akan menjadi nafsul lawwam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yaitu yang telah membenarkan utusannya serta kesempurnaan mereka, dan sesuatu yang dikuatkan dengan mukjizat. Wa ma halla bi mu'anadihim min anwa'il uqubat. Demikian juga kita harus melihat bagaimana orang-orang tadi yang menentang daripada para rasulnya itu diberikan musibah oleh Allah dengan bermacam-macam musibah, yaitu kisah-kisah orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka menentang para rasul, mereka menentang para utusan Allah, maka Allah memberikan musibah kepada mereka, seperti kaum Samud, seperti kaum Lut, seperti kaum Musa, dan lain-lainnya. Para solihin pun seperti itu. Ya, mereka menentang para solihin yang merupakan warasatul anbiya, tapi akibatnya ya kita bisa lihat semuanya. Mereka diberikan musibah oleh Allah, diberikan siksa oleh Allah dengan bermacam-macam. Dan kemudian wa ma warada fil yaumil akhir, dan yang telah menceritakan tentang hari akhir, yaitu tentang pahala-pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik, wa mu'aqabati musiin, dan
siksa bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Dengan wawasan atau dengan keterangan Imamul Haddad seperti ini, yaitu sudah cukup bagi kita untuk meningkatkan keyakinan kita. Ditambah dengan ayat lagi, yaitu yang disampaikan oleh beliau, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Bukankah, belum cukupkah bagi mereka, atau tidak cukupkah bagi mereka, bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, yaitu Alkitab, yang dibacakan kepada mereka, yaitu tentang kisah-kisah orang terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang mendapatkan siksa dari Allah. Bagaimana mereka? Semuanya itu adalah telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dibacakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang pertama, kalau kita ingin agar keyakinan kita ini meningkat, bertambah, yaitu paling tidak kita harus memperhatikan di mana tentang sifat-sifat Allah, pelajari tentang sifat-sifat Allah. Kemudian juga tentang sifat-sifat yaitu para rasul kita pelajari. Yang kedua, ini yang pertama tadi, kita harus mempelajari sifat Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, keesaan Allah. Allah Maha Memaksa, kita pelajari dengan baik itu. Kemudian yang kedua, ayyandura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard. Kemudian hendaklah engkau melihat dengan matamu, yaitu terhadap kerajaan langit ataupun kerajaan bumi, yaitu maksudnya penciptaan langit dan penciptaan bumi. Hendaklah engkau perhatikan dengan matamu tentang ciptaan Allah, yaitu Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Kita bisa melihat dengan cara Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langit ini tidak ada seorang pun yang mampu menembus antara langit yang satu kepada langit yang kedua dan berikutnya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara satu langit dengan langit yang lain tidak pakai tiang, dan antara langit yang satu dengan langit yang kedua ini dijaga oleh para malaikat. Dan kemudian juga di mana kita tidak akan mampu pandangan kita untuk memandang langit yang pertama. Kita nggak bakal mampu melihat langit yang pertama, nggak bakal mampu. Sebab yang namanya langit-langit itu adalah sebatas mata memandang. Itu namanya langit bagi kita ini, sebatas mata memandang itu namanya langit. Baik di atas ataupun di bawah, kalau pandangan kita tidak bisa tembus, ya namanya langit-langit. Seperti kalau kita melihat ini, ya di atas namanya langit-langit. Kita melihat ke depan, mandang ke atas, ya langit-langit. Tapi itu belum ke langit yang pertama itu. Itu pandangan kita ini punya batas, tidak akan mampu kita untuk melihat langit yang pertama. Demikian juga kalau kita melihat susu ada di gelas di bawah, di atasnya kita mesti bilang langit-langit. Karena apa? Kita nggak bisa nembus bawahnya. Langit-langit yang dalamnya itu apa nggak tahu. Mungkin dicampur kopi, mungkin dicampur teh, mungkin dicampur apa nggak tahu. Iwal hasil yang jelas, yang namanya langit-langit adalah sebatas kita memandang. Itu namanya langit-langit. Ini kita pelajari dengan baik. Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Kemudian wa ma batha fiha min ajaibil mas'unat, dan kemudian yaitu sesuatu yang dikembangbiakkan di dunia. Kita teliti coba, sesuatu apapun yang ada di dunia ini kita perhatikan agar keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita perhatikan, semuanya kita perhatikan. Baik itu binatang yang hidup ataupun makhluk yang mati, kita perhatikan semuanya itu.
Sampai-sampai kita diperintahkan untuk memperhatikan, yaitu bahwa kita ini diciptakan dari tanah. Diri kita dulu, pelajari dulu bahwa kita ini diciptakan dari tanah, bukan dari api. Kalau dari api yaitu jin, syaitan pengikutnya. Mereka mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku engkau ciptakan dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah, kata syaitan. Padahal kalau kita perhatikan bahwa sifat tanah itu adalah dia selalu ingin bersatu. Itu sifat daripada tanah. Kita ini fitrahnya ingin selalu bersatu. Hanya nafsu kita aja yang tidak menginginkan bersatu. Tanah itu mau dicampur dengan plastik dia bersatu, mau dicampur dengan besi dia bersatu, mau dicampur dengan apapun dia bersatu. Tapi kalau sifat api, dikasih apapun pasti dimakan. Mau dikasih plastik ya dihancurin sama dia, mau dikasih besi yang dihancurin sama dia, mau dikasih apapun yang dihancurin sama dia. Ini setan salah sangka, dikira itu bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ini yang pertama. Jadi sifat manusia pada dasarnya ingin bersatu, karena sifat tanah ingin selalu bersatu dan dia selalu menyatu dengan benda apapun. Yang kedua, sifat tanah adalah tawadhu. Jadi fitrah kita ini tawadhu, selalu merendahkan diri. Ini sifat daripada manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Kalau api tadi, kalian perhatikan api tadi, antara api yang bawah dia akan mengungguli api yang atas, berlomba-lomba untuk mengungguli yang atas. Kalau kalian ingin melihat, kalian bakar sampah. Kalian bakar sampah, nanti api yang satu akan mengungguli api yang lain, api yang satu akan mengungguli api yang lain. Itu sifat setan. Jadi sifat setan itu penuh dengan kesombongan. Dia ingin dirinya lebih daripada yang lainnya. Kalau kalian melihat, yaitu api ketika membakar tanah, membakar sampah, kalian lihat antara yang satu dengan yang lain ingin saling mengungguli. Ini sifat daripada api. Kalau tanah tidak, dia selalu tawadhu, tidak saling mengungguli antara yang satu dengan yang lain. Ini adalah fitrahnya manusia. Jadi manusia diciptakan dari tanah ini punya sifat tawadhu. Hanya karena gangguan dia sehingga mempunyai sifat kibir atau punya sifat sombong. Tapi pada dasarnya manusia ini punya sifat tawadhu. Ini adalah sifat-sifat daripada Allah menciptakan makhluknya. Kemudian kita perhatikan kepada yang lainnya. Artinya hal-hal yang kita anggap sepele dan kita anggap bahwa diri kita ini kuat, kita perhatikan daripada semut. Kita di mana saja pasti ketemu semut. Yang paling menguasai bumi adalah semut. Semut di mana-mana pasti ada. Dan kalian perhatikan semut tadi. Semut tadi itu dapat mengangkat berat yang melebihi daripada berat badannya 100 kali lipat. Kalau kita menganggap diri kita kuat, kalau kita menganggap diri kita kuat, kalah sama semut kita. Jadi kita jangan menganggap diri kita kuat. Diri kita ini lemah. Ada makhluk Allah yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil, yang kita anggap lemah. Ternyata semut itu sanggup mengangkat, yaitu berat daripada 100 kali lipat badannya. Jadi kalau berat badannya itu berapa miligram, dia sanggup mengangkat sampai 1 gram. Sampai 100 kali lipat. Ini kemampuan daripada semut. Yang kita anggap dia adalah binatang yang remeh, binatang yang lemah. Tapi ternyata semut lebih kuat daripada kita. Kita belum tentu mampu mengangkat beban yang melebihi kapasitas, yaitu 10 kali lipat dari badan kita. Nggak mungkin kita mampu. Tapi semut sanggup mengangkat
yang melebihi berat badannya 100 kali lipat, sanggup itu semua. Ini jadi kita perhatikan daripada mereka, bagaimana makhluk-makhluk Allah semua kita akan yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, maka kita harus memperhatikan ciptaan Allah, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, dan kemudian yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di langit ataupun di bumi. Kita perhatikan semuanya itu, insya Allah akan menambah keyakinan kita. Demikian juga kita perhatikan daripada tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Kalau kalian ingin memperhatikan tanaman-tanaman waktu hujan, kalian waktu hujan kadang lihat tanaman-tanaman itu, nanti daun yang satu akan ingin melebihi daun yang lain. Kalian perhatikan itu, mereka berebut rahmat. Kalau kalian perhatikan waktu hujan, nanti daun itu kesiram air, itu daun itu akan berlomba untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba, mereka gerak sendiri. Kalian perhatikan waktu kalian nanti hujan, kalian perhatikan daun-daun itu. Mereka berlomba untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Mereka berlomba untuk keluar. Perhatikan. Kemudian juga yang ada pada diri kita, perhatikan baik-baik. Semua yang ada pada diri kita ini, kalau kita perhatikan, kita akan bertambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Allah menciptakan 360 sendi yang ada di badan kita, dari mulai kepala sampai ke kaki ini, bahwa kita mempunyai 360 sendi. Seandainya Allah tidak menciptakan dengan 360 sendi, maka kita tidak akan bisa bergerak bebas. Perhatikan itu, sendi-sendi itu. Kalau seandainya tidak ada sendi-sendi ini, maka kita tidak akan bisa makan, tidak akan bisa memegang sesuatu dengan sempurna. Dengan diciptakan sendi-sendi ini, Masya Allah, luar biasa, kita bisa mengerjakan apa saja, kita bisa mengangkat apa saja karena ada sendi-sendi, sehingga kita punya kekuatan. Ini kita perhatikan apa yang ada pada diri kita. Kemudian juga yang kita perhatikan, di mana setiap kita makan, apapun yang kita makan, maka tubuh itu membagi-bagi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang dibutuhkan oleh darah, ada yang dibutuhkan oleh otot, ada yang dibutuhkan oleh daging, ada yang dibutuhkan oleh tulang, semuanya. Padahal kita nggak pernah ngatur itu makanan itu. Yang kita makan pun kita nggak pernah ngatur. Kalau kita masuk makanan dari mulut, maka setelah masuk ke kerongkongan, itu urusan tubuh itu. Yang mengatur nanti tubuh sendiri itu. Mana yang dibutuhkan oleh darah, mana yang dibutuhkan oleh tulang, dibutuhkan oleh otot, dibutuhkan oleh rambut, dibutuhkan, semuanya dibagi-bagi semua. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga di mana udara yang masuk ke kita. Kalau kita perhatikan ini, kita yakin, betul-betul yakin bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita bertambah yakin. Oleh karena itu, pelajari apapun yang ada pada diri kita dan apapun yang ada pada di sekeliling kita, insya Allah keyakinan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita menganggap bahwa dengan makan kita bisa hidup. Kita perhatikan silaru yang ada di dalam tanah, dia sanggup bertahan berapa lama itu. Dan dia bisa hidup ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan itu, semuanya kita perhatikan. Apapun yang kita lihat, kita usahakan untuk tafakkur, untuk memperhatikan dengan hati kita. Insya Allah keyakinan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, min ajaibil masnu'ati, dan kita perhatikan keajaiban-keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, kalian pernah memperhatikan Allah ini maha ajaib ciptaannya. Dalam mengembangbiakan itu sungguh maha ajaib Allah. Kalau kalian pengen lihat, yang ulet itu dulunya, ulet itu paling ngeselin. Ya, di samping gatal, juga kadang-kadang kalau kita punya tanaman ini dirusak sama ulet. Tapi coba Allah mengembangkan ulet tadi ini, kalau sudah jadi kepompong, dia
sudah mulai tirakat, tapa, puasa, maka ulet yang asalnya tadi membikin kita gemes, kesel, ternyata dia menjadi makhluk yang bermanfaat buat kita, yaitu dia berubah menjadi kupu-kupu. Kita perhatikan coba, dari ulet bisa menjadi kupu-kupu. Ulet hanya dia membungkus diri menjadi kepompong, tidak berapa lama lagi dia akan menjadi kupu-kupu. Dan begitu menjadi kupu-kupu, yang asalnya kita kesel, mandang aja senang sama kupu-kupu, yang asalnya tidak mendapat manfaat karena makanin kembang, makanin daun dan lain sebagainya, ternyata bisa memberikan syafaat, memberikan manfaat, yaitu dia mengawinkan putik betina dan putik jantan. Kalau dia nempel di bunga, kemudian kakinya nempel kebetulan putik betina, kemudian dia nempel lagi di kembang putik jantan, akhirnya pohon itu bisa berkembang. Kalau tanpa adanya kupu-kupu nggak bisa berkembang itu. Sebab putik jantan membutuhkan putik betina. Bagaimana? Yaitu cara ngawinkan dengan kupu-kupu tadi itu. Nanti kupu-kupu nempel kakinya, kebetulan yang dia nempel itu putik betina, kemudian dia terbang lagi nempel kepada putik jantan, akhirnya jadi berbunga pohon itu. Itu keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengembangbiakkan makhluknya. Oleh karena itu sekali lagi perhatikan semua apapun yang ada di keliling kita penuh dengan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian perhatikan yang kalian sering lihat di sini, ada kodok, ada kadal, kalau namanya di kebun begini ada. Ternyata Rasulullah melarang orang membunuh kodok dan membunuh semut. Ini Rasulullah melarang. Tidak diperbolehkan membunuh kodok dan membunuh semut. Ternyata kodok itu, kalau kalian ingin lebih lengkap ceritanya, silakan baca Tanbihul Muqtarin. Tanbihul Muqtarin ini cerita lengkap tentang binatang. Ternyata si kadal itu, kalau dia melihat orang yang lagi melakukan kebaikan, maka kadal tadi ngomong sama malaikat bahwa dia itu berbuat baik riya. Dia berbuat baik ingin dipuji sama orang. Dia berbuat baik ini tidak ikhlas. Yang benarkan itu kodok. Kodok ngomong sama malaikat, wahai malaikat, dia itu betul ikhlas. Dia nggak cari pujian, dia nggak cari kedudukan. Ini yang ngasih tahu kodok. Oleh karena itu kodok dilarang untuk dibunuh. Kodok sama semut ini nggak boleh dibunuh. Karena apa? Luar biasa manfaatnya. Dia yang membenarkan tentang bisikan-bisikan kadal dibenarkan oleh kodok. Dan kodok ini juga punya tugas yang sudah pernah saya kisahkan, yaitu di zamannya Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman dia jalan-jalan di tepi laut, kemudian dia melihat ada seekor kodok. Kemudian kodok itu bawa rumput. Dan kemudian kodok itu tidak lama kembali, ditunggu sama Nabi Sulaiman kembali. Maka ditegur sama Nabi Sulaiman, wahai kodok, kamu dari mana? Aku dari ngasih makan, yaitu semut yang ada di tengah laut sana di satu pulau. Sebab di sana tidak ada makanan yang dia sukai, kecuali aku kirim dari sini. Dan aku ditugaskan oleh Allah setiap pagi dan setiap sore untuk memberikan makan semut yang ada di sana. Itu kodok. Coba, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, kodok sama semut nggak boleh dibunuh. Karena ini dua binatang yang membawa manfaat bagi manusia. Walaupun tidak boleh dimakan, tapi manfaatnya ada bagi manusia. Oleh karena itu sekali lagi, kita harus memperhatikan daripada ciptaan Allah. Dan kemudian wabadiil mukawwanat, dan kita hendaklah perhatikan keindahan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan semuanya. Oleh karena itu, kalau kita melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bilang, mengucap Subhanallah. Apapun yang kita lihat, baik kupu-kupu terbang, kita lihat Subhanallah. Lihat apapun keindahan daripada ciptaan Allah, kita mengucap Subhanallah. Terus memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu
untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat subhanallah ini mengandung sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia kita, sehingga setiap melihat keajaiban apapun kita diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin memperbaiki, memperkuat keyakinan kita, qala Imamul Haddad, ayya'mala ala muqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan. Hendaklah engkau melaksanakan, engkau mengamalkan apa yang telah dibebankan oleh Allah, apa yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu di mana sesuai dengan kadar keimanan kalian, baik zahir ataupun batin, yaitu apa yang kalian yakini. Jadi apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan kamu meyakini bahwa hal itu adalah merupakan perintah Allah, maka laksanakan, insya Allah akan memperkuat dan menambah keyakinan kita. Oleh karena itu sekali lagi nanti insya Allah akan dibahas, yaitu tentang daripada buahnya keyakinan. Kalau kalian sudah bisa melaksanakan ini semua, insya Allah kalian dapat melihat buah daripada keyakinan seperti apa itu. Sekali lagi, kalian wajib untuk mempelajari ilmu tentang keyakinan. Wajib itu. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan kalian belajar kepada guru boleh, datang ke majelis ta'lim boleh, dan kemudian kalian untuk menambah keyakinan kalian, memperkuat keyakinan kalian, hendaklah kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang mempunyai keyakinan. Jangan kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang melemahkan keyakinan. Dan kalau kalian mau curhat, hendaklah kepada orang-orang yang memiliki keyakinan agar kalian diberikan petunjuk. Jangan sampai kalian disesatkan sama mereka. Jadi kalau mau curhat ya kepada orang-orang yang memiliki keyakinan. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kalian dalam berdoa penuh dengan keyakinan, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian punya apapun hajat, kalau disertai dengan keyakinan, pasti hajat kalian akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah wajib yakin. Apa yang kalian perbuat wajib kalian yakini. Dalam sholat wajib kalian yakini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib sudah. Puasa wajib yakin kalian bahwa ini adalah perintah Allah tanpa disertai dengan keraguan sedikit pun. Seandainya ada pengaruh-pengaruh dari luar bahwa sholat ini tidak perlu bagi orang-orang yang sudah makrifah, jangan kalian ikuti. Ucapan-ucapan seperti itu jangan kalian ikuti. Kalau orang-orang yang belum punya makrifah, belum sampai kepada tingkat makrifah, maka dia perlu sholat. Tapi bagi orang-orang sudah pada tingkat kemakrifah, katanya tidak perlu sholat lagi. Nabi Muhammad ini orang yang paling bermakrifah kepada Allah. Sholat sampai kakinya bengkak seperti itu. Masa hambanya hanya pada tingkat makrifah dia mengatakan tidak perlu sholat lagi. Ini adalah pengaruh-pengaruh, bisikan-bisikan yang dapat menjadikan keraguan keimanan kita semuanya. Oleh karena itu, kalau keimanan kalian kuat, tidak akan bisa diragukan oleh pengaruh-pengaruh seperti itu. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disertai keraguan sedikit pun. Dan nanti akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keyakinan kalian. Pasti akan dibuktikan dan kemudian akan diuji keyakinan kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fahdina wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Ma halil qudri unsa wa dzaka rabbi wa fiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa hillat ulama nahwa bil khairi wa nufaqul syarr. Rabbana silh lana kulla syuhun wa agir bi'idha minkal uyun wa bi'anna Rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun wa firistur anta kramu man syatar wa salatullahi taisal mustafa man ilal haqi da'ana wa bafa bi kitabin fihi lin nasi shifa
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.